Saya berterima kasih buat tim worship yang sudah memberkati kita. Terima kasih buat talenta yang sudah dipersembahkan buat Tuhan. Tepuk tangan buat tim worship saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala hari ini khotbah di Kuitang ya. Kepada Bapak Ibu Wakil Gembala terima kasih buat undangan. Dan saya mau menyampaikan shalom, damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Katakan sekali shalom. Saya menyapa sekali lagi jemaat yang ada di rumah. Shalom, damai sejahtera Tuhan ada di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap hati kita. Saudara, kalau hari ini hari Minggu, kita punya banyak alasan mungkin ya untuk tidak datang ke gereja. Kita punya kesibukan-kesibukan yang lain. Tapi hari ini, kalaupun saudara ada di tempat ini, saya percaya karena Tuhan menghendaki saudara untuk mendengar firman ini. Katakan amin. Dan ketika Tuhan menghendaki kita untuk menerima firman ini, saya percaya bahwa ada kehendak Tuhan yang harus dinyatakan melalui firman ini buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Saudara sudah dapat handout-nya? Handout-nya mungkin agak nggak pas ya dimasukinnya, mohon maaf kesalahan ada di saya, bukan ada di gereja MCC Sleepy. Saya berusaha mencekrek sendiri ternyata nggak pas, jadi tolong dimaafkan. Boleh sama-sama katakan dimaafkan. Saya punya triknya saudara, masukin aja 3 yang paling atas. 3 aja yang paling atas, lumayan masih bisa nyantol juga gitu ya. Saya akan perhatikan lagi buat berikutnya. Saudara, kita masuk di dalam tema, masih di tema tahun ini berbicara tentang tema gereja kita. Apa saudara? Hanya cuma yang di depan aja. Boleh sama-sama katakan tema gereja kita. Apa saudara? Mission in action. Kalau saya bilang mission in action, saudara bilang let's do it. Mission in action. Misi itu berbicara tentang aksi. Misi, kalau ketika kita taruh mission in action, misi itu gak ada artinya kalau itu hanya ditaruh sebagai sebuah slogan. Katakan amin. Dan hari ini itu yang harus kita lakukan. Dan hari ini di bulan ini gereja MCC mengangkat sebuah tema yaitu tentang sebuah aksi yang harus kita lakukan sebagai bentuk misi kita, yaitu membimbing. Boleh katakan sama-sama membimbing. Membimbing apa? Membimbing orang di dalam pertobatan. Jadi saya akan masuk di dalam handout saya saudara. Handout saya beri judul begini saudara. Jadi saluran Tuhan bukan jadi Tuhan. Boleh katakan sama-sama. Jadi saluran Tuhan bukan jadi Tuhan. Boleh katakan kiri kanannya, jadi saluran Tuhan. Tambahin lagi, jangan jadi Tuhan ya. Seringkali kita nggak sadar, kita seringkali mencoba atau nggak sadar saudara menjadi Tuhan buat banyak orang. Tuhan bilang jadi saluran. Nah kalau berbicara tentang menjadi saluran Tuhan, hari ini saya akan bicara subtema kita adalah tentang Ananias, tentang Saulus dan Barnabas, yaitu bagaimana caranya kita bisa membimbing orang kepada yang namanya pertobatan. Saya percaya membimbing orang kepada pertobatan itu tugas saudara dan saya. Katakan amin. Boleh sama-sama katakan itu tugas saya. Bukan tugas pelayan Tuhan, bukan tugas gembala, tapi tugas setiap orang percaya. Boleh katakan setiap orang percaya. Saudara, Galatia 1 bilang begini saudara. Galatia 1 firman Tuhan bilang begini, saudara lingkarin aja di situ ya. Ini adalah perkataan Paulus sendiri. Paulus bilang gini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku yang dahulu. Ini Paulus yang berbicara. Hidupku yang dahulu di dalam agama Yahudi tanpa batas aku apa saudara? Menganiaya. Boleh saudara lingkarin saja di handout saudara. Menganiaya. Kalau masih kosong saudara tulis di situ ya. Sudah ada tulisannya harusnya ya, menganiaya ya. Yang berikutnya dia menganiaya jemaat Allah dan berusaha untuk apa saudara? Membinasakannya. Bukan saja dianiaya tapi dibinasakan. Kalau bicara binasa ini artinya dimatikan. Bukan cuma diusir, bukan cuma dihukum, bukan cuma dipukul. Dianiaya itu berbicara tentang fisik, tapi kalau dibinasakan itu berbicara tentang nyawa yang dihilangkan. Tapi ayat 15, Paulus lihat, saudara Paulus bilang gini, ia yang telah memilih aku, boleh katakan sama-sama bilang memilih. Sejak dari kandungan dan memanggil, saudara boleh lingkari di situ kata memilih. Kalau Tuhan memilih, maka Tuhan memanggil kita oleh karena kasih karunia-Nya. Sebab apa saudara? Ia berkenan untuk menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya apa?
Supaya aku memberitakan apa saudara? Dia atau memberitakan Tuhan di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Saudara, setiap dari kita ketika kita menjadi orang percaya, firman Tuhan bilang Tuhan itu yang merajut kita di dalam kandungan ibu kita, betul? Firman Tuhan Permazmur bilang demikian. Kalau saudara dirajut, firman Tuhan bilang bukan saja dirajut, tapi saudara dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan, katakan amin. Kita lihat kehidupan Paulus, kehidupan Paulus ketika dia masih menjadi Saulus, saudara. Kita lihat bagaimana dia menganiaya, dia membinasakan. Tapi ketika dia bertobat, dia menyadari bahwa hidup saya ini dipilih oleh Tuhan dan saya ini dipanggil, saya ini menerima perkenanan dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya mau bilang yang pertama, jangan pernah merasa tidak layak, saudara tulis di situ, untuk melayani karena Tuhan melihat hati saudara dan bukan melihat masa lalu saudara. Tulis di situ di dalam catatan saudara, jangan pernah merasa tidak layak. Kenapa? Karena Tuhan melihat apa saudara? Hati. Dan Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Paulus dia menganiaya, dia membinasakan jemaat saudara. Wah, dia menganiaya dengan luar biasa. Bahkan dia dipakai menjadi apa itu? Pasukan, dia punya teman-teman saudara. Dikasih surat tugas dari imam besar. Untuk apa? Supaya bisa menganiaya orang-orang yang Kristen pada saat itu. Tapi ketika dia bertobat, dia menyadari bahwa hidup saya ini menerima perkenanan Tuhan. Dan saya percaya setiap dari kita punya masa lalu, katakan amin. Setiap dari kita, tapi dengar ini baik-baik, Tuhan memilih saudara dan saya untuk memberitakan namanya di antara bangsa-bangsa. Katakan amin. Boleh sama-sama katakan ini tugas saya. Bilang ke kiri kanan ini tugas kamu juga. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang 3 kebenaran ya. 3 kebenaran di dalam membimbing orang kepada pertobatan. Ada berapa kebenaran saudara? Ada 3 kebenaran ya. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul yang ke-9. Yang pertama, firman Tuhan bilang di ayat ke-10, di Damsyik katanya saudara, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Dan firman Tuhan datang kepadanya di dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11 bilang apa? Firman Tuhan, pergilah ke jalan yang lurus dan carilah di rumah Yudas seorang di nama Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang apa saudara? Sedang berdoa. Dan di dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa apa? Ada seorang Ananias yang menumpangkan tangannya, lalu ia bisa melihat lagi. Saulus bisa melihat lagi. Di ayat 13, jawab Ananias begini, dari banyak orang, saudara perhatikan, Ananias orang percaya, dia murid Tuhan, dia melihat penglihatan, dia menerima suara dari Tuhan untuk pergi, untuk bisa berdoa buat siapa? Buat siapa? Buat Saulus. Waktu dikasih perintah, perhatikan ayat 13. Ananias bilang gini, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar. Dari banyak orang telah kudengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Bukankah seringkali saudara ketika kita mau melayani orang, kita selalu melihat masa lalu mereka. Kita melihat bahwa ini orang jahat, ini orang gak layak, ini orang Bapak gak tahu apa yang dikerjakan sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, sama karyawannya. Ini orang pelayanannya dulu, ini nakalnya minta ampun. Seringkali saudara kita punya masa lalu pandangan, cap masa lalu buat setiap orang. Dan firman Tuhan bilang apa? Dari banyak orang aku udah dengar dan aku tahu ini orang banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus. Dan ia datang kemari dengan apa saudara? Kuasa penuh untuk menangkap, untuk melakukan kejahatan lagi. Saudara. Ini ada orang-orang yang kita mau layani, saudara perhatikan 3 kebenaran. Kalau saudara mau membimbing orang di dalam pertobatan, saudara akan ketemu orang-orang yang hidupnya brengsek. Boleh katakan sama-sama brengsek. Orang yang hidupnya tidak layak dan jahat dan masih hidup di dalam kejahatan. Bahkan firman Tuhan bilang, dia datang dengan kuasa penuh dari imam-imam untuk apa saudara? Untuk menangkap. Tetapi firman Tuhan bilang apa saudara? Pergi. Sebab orang ini adalah apa saudara? Alat pilihan dari aku katanya. Dan yang berikutnya apa? Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak
penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, yang pertama yang kita harus catat di situ, kalau saudara, kebenaran yang pertama, saudara harus melihat setiap jiwa dari sudut pandangnya Tuhan. Point of view, POV itu point of view atau sudut pandangnya Tuhan. Saudara catat di situ ya, POV itu apa. Seringkali saudara yang menjadi penglihatan, yang menjadi penghalang ketika kita melayani orang adalah kita mulai melihat masa lalu orang itu. Kita mulai fokus kepada kejahatannya, fokus kepada masa lalunya. Sedangkan Tuhan selalu melihat apa? Ending produknya. Tuhan selalu melihat masa depan. Tuhan gak pernah lihat masa lalunya. Tapi kita ketika penghalang yang pertama ketika kita mau melayani orang biasanya kita melihat orang itu justru dari masa lalunya. Boleh katakan sama-sama saya kenal orang itu. Saudara, firman Tuhan bilang kalau kita lihat point of view-nya Tuhan, Tuhan bilang begini saudara. The end product, dia akan menjadi, apa saudara firman Tuhan bilang, dia akan menjadi alat pilihan. Alat pilihan itu artinya chosen vessel of mine. Yang pertama saudara, chosen vessel of mine berbicara tentang setiap dari kita punya yang namanya specific ownership. Kita harus mengerti bahwa di dalam Tuhan setiap orang itu punyanya Tuhan. Nah, Tuhan bilang tadi apa? Pergilah sebab orang ini alat pilihan, the chosen vessel of mine. Artinya apa? Kalau kita berani untuk melihat setiap orang dari point of view-nya Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang itu miliknya Tuhan. Kalau dia miliknya Tuhan, maka Tuhan punya kepentingan buat hidupnya. Katakan amin. Yang kedua, untuk dia bisa apa saudara? Memberitakan namaku, to bear my name. Artinya apa saudara? Ada specific purpose. Mari mulai lihat orang sebagai milik kepunyaan Tuhan, bahwa Tuhan punya specific purpose buat orang itu. Lalu dia bilang, apa saudara? Dia akan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, to the Gentiles, kings and children of Israel. Setiap orang jiwa yang kita melayani punya yang namanya specific calling. Dan yang terakhir, firman Tuhan tadi bilang apa? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung atas namaku. I will show him many things katanya. He must suffer. Ada specific proses buat orang tersebut. Saudara, setiap orang kalau kita bisa melihat orang dari sudut pandangnya Tuhan, maka kita tidak akan fokus kepada masa lalunya sebab Tuhan selalu fokus kepada masa depan. Boleh sama-sama katakan masa depan. Tuhan bilang bahwa dia milik saya. Untuk itu kita tidak punya hak untuk bilang ini orang gak layak deh udah dilayanin. Sebab apa? Ini kepemilikan Tuhan gitu. Dia adalah alat pilihan, the chosen vessel of mine. Yang berikutnya kalau kita bisa melihat orang-orang dari sudut pandang Tuhan, maka kita tahu bahwa setiap orang punya yang namanya specific calling di dalam hidupnya. Katakan amin. Membawa orang kepada Tuhan, jangan membawa rancangan kita untuk orang-orang tersebut. Karena Tuhan punya rancangan khusus, ada specific purpose, calling, dan juga proses yang harus dijalani. Sering dari kita gak sadar kita fokus hanya masa lalunya. Saudara. Kalau kita fokus kepada masa lalunya, seringkali kita tidak bisa membimbing orang kepada pertobatan. Kenapa? Yang ada adalah penghukuman, yang ada adalah tuduhan, yang ada adalah penghakiman. Saudara, arti kata Ananias itu artinya adalah God has been gracious. Kalau saudara mau melayani orang, saudara harus memiliki yang namanya grace, anugerah. Supaya Tuhan, anugerah yang kita terima ini, Tuhan saudara bisa kasih kepada orang lain. Katakan amin. God has been gracious. God has been gracious. Itu arti kata Ananias. Kalau God has been gracious artinya begini, saya sudah terima anugerah, maka saya yang sudah terima anugerah yang tidak layak ini saya harus beri anugerah buat hidup orang lain. Kalau saudara fokus kepada masa lalunya yang ada adalah penghakiman, yang ada adalah penghukuman. Dengar ini baik-baik, Roma 8 bilang begini. Sebab di dalam Tuhan setiap orang itu sudah dimerdekakan dan tidak ada lagi penghukuman. Tapi seringkali kita secara tidak sadar manusia dan orang percaya kita memberikan penghukuman kepada orang lain. Dengan apa saudara? Dengan cap.
kamu tidak layak, ini orang gak bisa berubah, ini orang gak pernah berubah. Penghukuman, penghakiman, condemnation itu yang kita berikan. Roma 8 bilang di dalam Tuhan setiap orang sudah dimerdekakan dan tidak ada penghukuman lagi. Kalau Tuhan tidak melakukan penghukuman, kenapa kita orang percaya tidak berhasil dalam membimbing orang kepada pertobatan? Karena secara tidak sadar kita menjadi Tuhan dan memberikan penghukuman, penghakiman bagi orang-orang tersebut. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara, ada sebuah artikel yang menarik, saudara. Ada sebuah psikologis dari Amerika bernama Greg Kushnick. Greg Kushnick, saudara, dia tulis gini. Kalau kita fokus hanya kepada kesalahan orang, kepada kesalahan, kepada masa lalu, kepada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan saya, maka ini ada bahayanya. Bukan saja kepada orang itu tidak bisa ketemu dengan Tuhan, tapi ini bahaya yang pertama, saudara. Berarti kita putting limit, kita sedang menaruh sebuah saudara? Sebuah batasan untuk kita punya kebahagiaan. Kalau saudara ketika kita melakukan penghukuman buat orang, sepertinya saudara mungkin superior. Penghakiman, penghukuman. 1-2 menit saudara merasa superior. 5 menit kemudian researchnya membuktikan saudara akan merasakan ketidakbahagiaan. Yang kedua, saudara sedang membuat yang namanya self-depression. Saudara nggak sadar kenapa ketika kita melakukan penghukuman melihat orang selalu dari kacamata sudut pandang negatif, maka lambat laun saudara akan merasakan yang namanya depresi. Karena saudara sudah mengambil peran Tuhan di dalamnya. Ingat tadi firman Tuhan bilang, jangan, saudara? Jangan apa? Jadi Tuhan. Boleh katakan sama-sama sekali lagi, jangan jadi Tuhan. Yang berikutnya saudara sedang isolasi diri saudara dari important relationship. Kalau saudara sedang sering melakukan penghukuman, menunjuk orang selalu salah atas masa lalu dan atas kelakuannya. Ingat di dalam Tuhan tidak ada lagi penghukuman. Maka firman Tuhan atau research tersebut menyatakan bahwa saudara sedang mengisolasi diri saudara dari sebuah important relationship, hubungan-hubungan ada banyak yang akan dihancurkan. Dan yang berikutnya saudara akan membuat orang lain untuk menjauh dari saudara. Kenapa? Ketika ketemu yang ada penghakiman, yang ada tuduhan, yang ada kesalahan. Kita tidak akan pernah bisa melihat jiwa dari sudut pandang Tuhan. Tuhan selalu melihat ending produknya. Saulus orang yang sudah membinasakan jemaat, Tuhan bilang apa? Ini alat pilihan bagi saya. Tuhan lihat selalu masa depannya. Kita manusia fokus kepada masa lalunya. Yang berikutnya saudara, kita akan membuat yang namanya creating negative energy. Kalau saudara punya energi yang negatif di dalam hidup saudara, maka itu akan lead into yang namanya bad things di dalam hidup saudara. Hidup saudara akan kacau. Kenapa? Karena saudara sedang membuat energi negatif itu. Dan yang terakhir, it will kill the cells in your body with your negativity. Saudara, ketika kita belajar yang pertama hari ini, jangan fokus kepada hanya kesalahan dan masa lalu orang-orang tersebut. Katakan amin. Saudara, ada sebuah gambar yang menarik di sini. Siapa yang melihat gambar cewek yang mukanya serem di sini? Hah? Saudara melihat muka yang serem? Ada yang melihat muka tertawa di situ? Coba saudara kernyitkan tuh gini tuh. Kalau saudara lihat sipitin mata saudara, dikernyitkan mata saudara, apa yang saudara lihat? Saudara akan lihat ada perempuan yang tersenyum. Saudara, ini adalah sebuah gambar lukisan yang dibuat oleh seorang artis dari Rusia yang bernama Boris Alexeyev. Kalau saudara fokus, saya waktu dapat gambar ini saudara, sepertinya ada sebuah impresi dalam hati saya. Kalau kita fokus melihat kesalahan orang terus, maka kita tidak akan pernah bisa melihat ada hal yang baik. Tapi kalau kita mulai mengernyitkan, kita mulai melihat dari sudut pandang yang lain, maka kita akan bisa melihat ada kebaikan Tuhan, ada rancangan Tuhan, ada calling Tuhan, ada purpose Tuhan yang spesifik di dalam hidup orang-orang tersebut. Katakan amin. Yang kedua, saudara, kita akan masuk, firman Tuhan bilang, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia mengancam dan membunuh, ia menghadap imam besar, minta surat
Dan yang berikutnya kalau ketika dia temukan laki-laki perempuan mengikuti jalan Tuhan, dia tangkap semuanya, dibawa ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, tiba-tiba apa saudara? Cahaya memancar. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia dan dia rebah ke tanah. Saulus ini orang jahat. Saudara. Dia udah minta izin, tapi tiba-tiba di dalam perjalanan dia mau tangkap itu orang-orang percaya, ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan dia rebah dan dia dengar suatu suara, Saulus mengapa kamu aniaya aku? Jawabnya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, tugas kita adalah bukan membuat orang bertobat. Tapi tugas kita adalah mendoakan jiwa untuk mengalami pertobatan. Ada orang-orang tertentu di dalam hidup saudara yang tidak mungkin sepertinya saudara mau ngomong firman apapun. Saudara mau sampaikan ayat apapun. Saudara mau bawa hamba Tuhan apapun. Mungkin anak saudara, mungkin ayah saudara, mungkin ibu saudara, mungkin keluarga saudara, mungkin bos saudara, siapapun itu. Ada orang-orang tertentu di dalam hidup ini yang gak akan bisa untuk bertobat kecuali dia ketemu dengan jalannya Tuhan. Katakan amin. Tuhan punya cara yang begitu luar biasa untuk membuat setiap orang bisa datang bertobat kepada Tuhan. Katakan amin. So pesan di poin nomor 2 ini, jangan stres. Saya waktu nyiapin ini saudara, saya juga bertobat. Terus tiba-tiba Tuhan ingetin, kamu sering tuh bicara tuh ada pejabat-pejabat tertentu yang kamu gak suka gitu kan. Begitu ngelihat, ih jijik nih orang nih. Gitu ya, sering kali itu gak sadar itu ya. Terus waktu saya siapin ini gitu, pernah gak kamu doain dia supaya ketemu Tuhan? Saya bilang gak pernah. Oke, bertobat juga, salah juga. Saudara, kita ada orang-orang tertentu yang gak akan pernah bisa kita buat bertobat. Tapi Tuhan punya caranya yang ajaib. Tiba-tiba, waktunya akan tiba. Saudara, ketika dia ketemu dengan jalannya Tuhan. Tugas kita hanya apa saudara? Mendoakan. Saya ngerti bahwa ada tugas kita untuk menyampaikan firman Tuhan, betul. Tapi ada orang-orang tertentu hari ini mungkin saudara nggak punya lagi akses kepada orang-orang tertentu. Dengar ini baik-baik, doakan jiwanya karena Tuhan punya caranya untuk menjamah orang-orang tersebut. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan bilang, lalu yang berikutnya saudara, maka dikatakan ada orang-orang yang lagi sama si Saulus pada saat itu termangu-mangu temannya. Karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun saudara. Ada orang yang di situ, inilah yang disebut anugerah. Ada orang yang dengar, tapi ada orang yang bertobat, ada orang yang gak bertobat. Makanya kenapa kok waktu Petrus khotbah, waktu terjadi Roh Kudus dicurahkan, dia berbicara dikatakan lalu semua orang seperti tersayat hatinya, tertusuk hatinya. Lalu dia tanya apa yang harus kami lakukan? Kamu beri diri dan kamu dibaptis. Ada berapa orang saudara? 3.000 orang. 3.000 orang dibaptis. Saudara pikir 3.000 orang dibaptis oleh karena perkataannya Petrus pada saat itu? Bukan. Saya percaya semua orang yang bertobat pada saat itu karena perkenanan Tuhan ada dalam hidup mereka pada saat itu. Tapi Tuhan tetap perlu mitra. Tuhan tetap perlu saudara dan saya. Tuhan bisa buat kok ketemu di tengah jalan. Ya kan, di dalam sebuah perjalanan pada saat itu menuju ke Damsyik pada saat itu Tuhan mempertemukan dirinya. Tapi Tuhan tetap perlu yang namanya Ananias untuk mendoakan pada saat itu. Bisa gak Tuhan gugurin setelah 3 hari? Bisa. Tapi Tuhan tetap perlu saudara dan saya untuk bisa menjadi alat bagi Tuhan. Katakan amin. Dan firman Tuhan bilang mereka disukai semua orang. Dan Tuhan setiap hari menambahkan jiwa mereka. Siapa yang nambahkan saudara? Tuhan. Tapi Tuhan perlu kita untuk melakukan bagian kita. Katakan amin. Saudara, saya tulis di situ. Yang dapat menjamah orang, tulis di situ. Yang dapat menjamah orang hingga bertobat itu Tuhan. Tulis di situ menjamah dengan caranya Tuhan dan bukan cara kita. Kalau hari ini saudara sudah kehabisan akal mungkin melayani banyak orang dalam hidup saudara. Doakan dia ketemu Tuhan. Doakan, ambil bagian. Daripada kita melakukan penghakiman baik kepada sesama pelayan Tuhan, kepada atasan kita di kantor, kepada saudara kita, om, tante, orang tetangga di sebelah, saudara, doakan. Karena Tuhan punya caranya, Tuhan punya prosesnya, Tuhan punya caranya untuk bisa menjamah orang itu. Tugas kita hanya apa saudara? Melakukan doa. Kalau saudara berdoa, saudara taruh hati saudara, maka Tuhan akan mempertemukan caranya dengan orang-orang tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin.
Kalau Saulus bisa bertobat, saya percaya kita semua atau siapapun yang kita doakan juga bisa. Katakan amin. Yang ketiga yang terakhir. Saudara, firman Tuhan bilang 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Ada berapa hari saudara? 3 hari saudara, lingkari ya di situ 3 hari. Dia tidak makan, tidak minum dan di Damsyik, tapi ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan datang kepadanya suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah kita harus menyiapkan diri untuk jadi saluran. Dikatakan saudara di Damsyik ada seorang murid. Tuhan gak pakai sembarangan orang. Kalau saudara punya kualitas murid itu apa sih saudara? Saudara mau mulai melihat orang dari sudut pandangnya Tuhan. Kualitas murid yang kedua, saudara mau mulai mendoakan buat jiwa-jiwa. Mungkin saudara sudah belasan tahun berdoa buat suamimu. Belasan tahun, puluhan tahun berdoa buat anak-anakmu. Dan dia belum mengenal Tuhan hari ini. Doakan. Dan yang berikutnya, siapkan dirimu untuk suatu saat Tuhan pakai menyampaikan kebenaran. Katakan amin. Saudara, waktu Tuhan kasih, di situ dikatakan ada murid Tuhan, perhatikan kualitas murid. Waktu dipanggil dalam suatu penglihatan Ananias, jawabnya apa saudara? Ini aku Tuhan. Dia bilang, here I am Lord. Ternyata saudara, kualitas saluran itu selalu harus siap. Boleh katakan bilang selalu siap. Saluran itu siap, saluran itu kalau dialirin dia gak bisa bilang begini, aku hari ini gak mau ngalirin. Gak bisa. I'm sorry, I am busy. Gak bisa. Saluran setiap saat harus dipakai, harus siap. Firman Tuhan bilang Ananias dan dia bilang apa? Here I am Lord. Dan Tuhan bilang get up and go, mari pergilah ke jalan yang disebut jalan lurus itu. Di situ ada orang, saya mau pakai dia. Kita harus menjadi saluran bagi Tuhan. Katakan amin. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya dan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dan di ayat 20 bilang apa saudara? Ketika itu ia, yaitu Saulus, ketika dia mulai bertobat, dilayani, didampingi oleh Ananias, ia mulai memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat gitu ya. Dan mulai mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dikatakan bahwa dia mulai mengatakan, saudara perhatikan, catat ini baik-baik. Apakah ada di situ ayatnya mulai mengatakan? Ya, tolong lingkari kata mengatakan di dalam handout saudara. Ya, ini kata penting, nanti saya akan kembali di sini. Dia mulai tinggal. Saudara lihat ketika saudara jadi saluran, saudara mulai menyampaikan, berdoa, dan pada saat itu dia gugur selaput matanya dan dia bisa mulai melihat, lalu diberi makan. Beberapa hari lamanya dia tinggal bersama-sama dengan Ananias. Saya percaya ketika dia tinggal beberapa saat lamanya, Ananias mulai melakukan pelayanan, menjadi saluran pelayanan Tuhan bagi Saulus. Perhatikan dampaknya. Saudara. Ketika itu lalu setelah itu dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan yang berikutnya saudara, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ketika the chosen vessel of God dipakai, ada specific purpose and calling dipakai. Dia bilang, pengaruhnya semakin besar, dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan, perhatikan tadi, dari mengatakan, tiba-tiba karena dibimbing ada sebuah proses pertobatan di situ, lalu dia mulai bisa membuktikan, bukan lagi mengatakan loh, mulai bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini berbicara tentang kuasa yang dipercayakan di dalam kehidupan Saulus. Oleh karena peran siapa? Ananias. Ananias menjadi saluran. Tidak melakukan penghakiman. Dia mendoakan pada saat itu tugasnya. Dia mendoakan. Ada butuh waktu 3 hari saudara. Kenapa sih harus butuh 3 hari? Saya coba renungin. Saya gak ketemu jawabannya. Kenapa harus butuh 3 hari baru Ananias dikasih penglihatan untuk datang ke Saul? Tapi saya percaya orang bertobat itu prosesnya butuh waktu. Kata kuncinya itu, setiap orang bertobat datang kepada Tuhan butuh yang namanya proses. Boleh katakan sama-sama butuh proses. Ada waktu Tuhan. Saudara tidak bisa percepat waktunya. Karena kalau saudara percepat waktunya, saudara berarti bukan saluran. Saudara mengambil peran Tuhan dan saudara berusaha menjadi Tuhan. Harus bertobat hari ini, harus bertobat caranya begini, harus berubah caranya begini. Dan saudara secara tidak sadar mulai melakukan penghakiman, penuduhan, dan saudara ambil peran Tuhan di dalamnya. Saudara adalah saluran, boleh katakan sama-sama saya saluran. Saluran itu saudara hanya melakukan apa yang ditugaskan.
Dan yang berikutnya saudara, perhatikan beralih kepada sedikit saja tentang Barnabas. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi apa saudara? Semuanya apa saudara? Takut. Dari Damsyik, didampingi, dilayani, dia mulai berpengaruh. Tadi dia mulai mengajar, mulai ada orang-orang dibuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika dia masuk ke Yerusalem, pada saat itu dia menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Udah gak ada lagi Ananias. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia adalah seorang murid. Tetapi perhatikan ayat 27, baca sama-sama. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, kita bisa melihat ada sebuah peralihan dari pertobatan. Tuhan pakai setiap orang sesuai dengan porsinya. Ananias dipakai untuk mempertobatkan Saulus. Tapi yang berikutnya ada bagiannya, dia ajar tinggal selama beberapa waktu. Lalu ketika dia masuk ke Yerusalem, sudah bukan tugasnya Ananias lagi. Tapi yang menerima dia, siapa saudara? Barnabas. Catat di dalam handout saudara, Barnabas itu artinya, saudara lingkari aja, ada son of encouragement. Kalau saudara ketemu ada orang yang baru bertobat, saudara harus melakukan bagian saudara untuk bisa mengendorse, mengequip, empower. Saudara mulai ceritakan kepada orang-orang ini orang yang baru bertobat. Dan saudara mulai dorong dia masuk ke dalam pelayanan. Saudara ada banyak kali saudara beberapa waktu lalu saya titip kepada ada gereja sebutlah begitu. Namanya sebutlah Budi gitu. Bud, saya mau titip ya ada satu anak nih. Bagus anak yang bisa pelayanan dalam bidang tertentu. Ini anak saya kenal. Ini anak saya mentor dan ini anak bisa baik kalau melayani di tempat kamu. Ada orang-orang yang saya kasih kesempatan bekerja di tempat teman-teman saya kasih my personal endorsement. Ini orang bagus, ini orang saya mentor, dan yang berikutnya ownernya langsung interview saudara. Dan katanya nanti hari Senin besok akan ada interview yang kedua. Saudara, tugas kita ada porsinya masing-masing. Kalau kita Tuhan pakai untuk bisa mempertobatkan, puji Tuhan, kita bisa bimbing orang untuk melayani Tuhan, puji Tuhan. Tapi dalam level tertentu kita butuh orang lain untuk bisa mendampingi orang-orang yang baru bertobat. Katakan amin. Saudara, hari ini kita belajar ada 3 hal, ya 3 kebenaran di dalam membimbing orang kepada pertobatan. Yang pertama, apa saudara? Kita bisa melihat jiwa dari sudut pandangnya Tuhan. Yang kedua, mulai belajar mendoakan. Ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah lama sekali orang saudara nggak bisa bertobat. Doain aja. Yang ketiga, saudara mulai menyiapkan diri untuk menjadi saluran Tuhan. Saudara, saya bertobat karena saya ketemu Tuhan secara pribadi. Saya mengundang tim musik, tim worship. Saya bertobat karena saya ketemu Tuhan. Di dalam sebuah ibadah waktu saya pertama kali bertobat saudara. Tiba-tiba suatu saat saya mau ke gereja. Saya yang tidak pernah ke gereja, nah di sini ada ibu saya duduk di depan. Kita selalu saya selalu kucing-kucingan. Kalau diajak ke gereja pagi, saya selalu maunya sore. Kenapa? Ya sore hari saya keluar dari rumah, pergi ke mall. Saya nggak pernah ke gereja. Suatu saat, tiba-tiba setelah kami menikah, tahun pertama pernikahan kami berantakan. Lalu saya bilang gini sama istri saya, sore ini saya mau ke gereja. Saya lagi ada di rumah mertua saya, kira-kira jam 2, jam 3 siang, hari ini saya mau ke gereja. Terus dia tanya, nggak salah mau ke gereja? Iya saya mau ke gereja. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya saya mau ke gereja. Lalu setelah itu, dicarilah gereja, ada sebuah gereja saudara yang baru buka di daerah Puri. Masih ada sampai sekarang di tikungan, ada GKI, sebuah gereja GKI di Puri itu baru. Saya lupa firman Tuhan ngomong apa. Tapi pada saat berdoa pada saat itu, Tuhan pertemukan saya dengan dirinya. Dengan cara apa? Saya lihat film seperti film hidup saya. Saudara. Film hidup saya lihat, saya bilang gini, Tuhan gila ya hidup gue jahat banget ya. Gila udah segitu jauhnya. Di situ pertama kali saya ketemu Tuhan. Saudara. Kalau saya bisa bertobat saudara pada saat itu, saya percaya ada orang-orang yang berdoa buat saya. Saya percaya orang tua saya berdoa buat saya. Saya percaya mungkin ada orang-orang lain lagi yang berdoa buat saya. Dan melalui sebuah ibadah yang kedua pada saat itu. Saya ketemu Tuhan perjumpaan kedua. Pada saat itu di ibadah yang lain saya mulai cari Tuhan, itu titik balik saya cari Tuhan tahun 99.
Lalu tiba-tiba hamba Tuhan bicara begini. Bayangkan kalau hari ini ada Tuhan Yesus ada di hadapan kamu. Saya bayangin Tuhan Yesus ada di depan saya. Lalu Tuhan tanya begini, apa yang sudah kamu lakukan buat saya selama kamu hidup? Saya merenung dalam sekali saudara. Saya ngebayangin Yesus di depan saya, lalu Yesus tanya situ, kira-kira gue jawab apa ya? Saya cari jawaban, saya gak ketemu. Tuhan tidak ada yang baik dalam hidup saya. Yang ada semua dosa, yang ada semua kebejatan, saya gak layak. Saya tahu suatu saat firman Tuhan bilang Tuhan akan datang dan minta pertanggungjawaban atas hidup kita. Dan saya janji sama Tuhan waktu itu, saya bilang Tuhan, mulai dari hari ini saya akan mulai melayani Tuhan. Suatu saat Tuhan datang. Suatu saat Tuhan datang. Ketika Tuhan tanya, minimal saya sudah bisa mengatakan saya telah melakukan sesuatu buat Tuhan. Saudara, saya ini anak yang bandel sekali waktu itu. Saya hidup di dalam narkoba, saya 2 kali hampir mati saudara. Kenapa? Kebanyakan makan obat tahun ini. Semua orang bicarain saya, bicara tentang Tuhan. Saya bilang, udahlah itu urusan lo sama Tuhan. Masuk kiri ya karena om, karena tante, karena orang tua masuk kiri, keluar di kanan. Waktunya belum tiba. Tapi karena doa orang-orang itu, Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Dia bisa mempertemukan dirinya dengan saya dengan caranya di dalam waktunya. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang bisa mempertemukan dirinya dengan kita dan orang-orang yang kita harus bimbing kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara.